Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Kusumawati, NIM T2017-10005. Saya mahasiswi IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang dampak dan upaya dari zat adiktif yang kemarin kita sudah pelajari. Di mana zat adiktif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada zat adiktif narkotika, zat adiktif psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu mengetahui dampak penggunaan zat adiktif dan diharapkan peserta didik mampu mengetahui upaya penggunaan zat adiktif. Apa sih dampak dan upayanya? Dampak dari zat adiktif itu ada 3. Dampak fisik yang akan kita alami, dampak psikis juga yang akan kita alami, dan terakhir adalah dampak sosial yang akan kita alami. Upayanya apa sih, Bu? Upayanya yang pertama adalah peran diri sendiri, peran keluarga, peran masyarakat, peran sekolah, dan peran pemerintah. Oke, kita langsung ke dampak fisiknya. Dampak fisik jika kita mengkonsumsi zat psikotropika, zat narkotika, dan psikoaktif lainnya, yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf pusat seperti kejang-kejang dan berhalusinasi. Dapat kita ketahui jika orang yang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika, pasti mereka akan selalu berhalusinasi. Dan pasti mereka akan, contohnya saja pada masyarakat, jika ada yang mengkonsumsi narkotika, pasti mereka akan jalan tergopoh, tidak berdiri tegak. Pasti mereka akan merasa bahwasanya dia jalan lurus, tapi pada kenyataannya dia tidak jalan seperti biasanya. Kemudian ada gangguan pada jantung. Kenapa bisa ada gangguan pada jantung? Nah, karena di sana jantung akan memompa darah lebih kencang dari biasanya. Karena ada pengaruh zat obat-obatan yang mempengaruhi sistem kerja jantung, sehingga kerja jantungnya lebih cepat dan berakibat fatal jika hal tersebut sering terjadi. Kemudian ada gangguan pada peredaran darah. Nah, contohnya seperti ini. Pada mata menjadi merah, sukar tidur, kemudian depresi, penglihatannya terganggu. Kemudian untuk otak, bahayanya pada otak menyebabkan gangguan kejang, halusinasi pun hingga hilang. Karena otak merupakan pusat saraf dari tubuh manusia. Jika kita mengkonsumsi zat psikoaktif, kemudian zat psikotropika dan narkotika, maka gangguan saraf itu akan berpotensi seperti itu. Pada mulut akan kering, kaku, dan gangguan berbicara. Lidah akan mengalami kekakuan. Jadi itu bicaranya tidak lancar. Pada kulit ini biasanya mengalami kayak iritasi seperti itu. Kemudian luka yang bernanah seperti itu ada juga. Dan bahayanya lagi ketika kita tidak bisa membeli obat-obatan terlarang. Padahal kita udah kecanduan. Nah, di situ kita pasti akan melukai diri kita sendiri. Sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan juga sangat berpengaruh, di mana pada lambung akan mengalami kerusakan. Pada hati juga, karena hati merupakan tempat ekskresi racun pada tubuh manusia. Jika kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka kerja hati lebih keras dibandingkan kita mengkonsumsi obat yang dari dokter.
ketika hati bekerja lebih keras, maka di situ lama-kelamaan hati akan mengalami kerusakan. Contohnya lagi nih, ada pendarahan pada otak, gangguan jiwa, mati akibat syaraf, kemudian gigi keropos, kanker mulut, ada gangguan jantung, hipertensi karena kembali ke perkataan Bu Indah tadi, kemudian ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini biasanya disebabkan karena kadar urin itu mengandung zat-zat yang tidak bisa diserap dan kemudian bisa mengganggu sistem urania. Kemudian ada juga gangguan pada rahim kalau untuk perempuan. Pada mata membuat pupil membesar, kemudian gangguan penglihatan. Entah kerusakan saraf mata seperti itu bisa mengalami kebutaan. Jadi untuk anak-anak hindari narkoba. Kemudian gangguan pernafasan, kanker paru-paru, kemudian paru-paru bengkak. Ini biasanya terjadi ketika kita mengkonsumsi rokok seperti itu. Hati tadi sudah, dan kemudian pembuluh darah yang pecah. Ini karena tekanan yang tidak stabil dari jantung sehingga pembuluh darah dan bisa pecah seperti itu. Kemudian dampak fisik. Tadi sudah sempat disinggung juga dampak fisiknya ya. Tadi sudah dijelaskan ada gangguan paru-paru, gangguan tulang dan otot. Nah, di sini gangguan tulang dan otot apa, Bu? Tulang itu juga nanti akan keropos lebih cepat. Otot itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Biasanya tuh nanti kejang otot kayak gitu. Kemudian otot tuh lebih kendor. Penurunan fungsi reproduksi dan gagal ginjal. Lah, ini bisa mengakibatkan kemandulan kepada seorang laki-laki dan perempuan jika mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Gagal ginjal kembali lagi pada sistem urania tadi. Kemudian mudah tertular penyakit HIV/AIDS karena pada penggunaan narkoba dan narkotika ini kita pasti akan menggunakan jarum suntik jika apa yang dikonsumsi itu merupakan cairan. Nah, HIV/AIDS itu tertular kan ada 3, dari air mani, air susu, dan darah. Jadi, jika kita berkontak fisik dengan ketiga cairan ini, maka resiko tertular HIV/AIDS itu sangat besar dan bisa mengakibatkan kematian. Ketika kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kita juga pasti akan mengalami overdosis. Kemudian sering merasakan sakit kepala, mual, muntah, dan susah tidur. Karena posisi sudah tidak tenang seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke dampak psikis. Di dampak psikis ini sering merasa tegang, cemas, dan gelisah. Karena psikologinya sudah terganggu. Dan kita merasa ketergantungan dan kita tidak akan bisa bahagia tanpa mengkonsumsi zat-zat terlarang tersebut. Biasanya untuk orang-orang yang mengkonsumsi zat tersebut itu nggak akan bahagia kalau misalkan tidak mengkonsumsinya. Padahal pada kenyataannya masih bisa bahagia. Nah, kemudian tidak percaya diri, dia merasa kayak udah ya nggak pede seperti itu. Saya nggak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi mereka merasa zat-zat tersebut yang bisa bikin mereka kembali percaya dirinya meningkat kayak gitu. Kemudian mudah marah dan kesal. Bertingkah laku buruk dan berbuat nekat. Bertingkah laku buruk dan berbuat nekat ini menyinggung yang tadi. Jika kita sudah tidak memiliki uang untuk membeli zat-zat terlarang tersebut, maka perbuatan buruk dan nekat pun dilakukan. Yang pertama bisa saja kita mencuri, kemudian bisa saja kita melukai diri sendiri, dan bisa juga kita membunuh dan melukai orang lain. Nah, di situ juga diketahui kan bahwasanya pada poin ini bisa sampai bunuh diri. Nah, karena
Oke, pada poin ini, saking ketergantungannya seseorang tersebut, dia pasti akan melakukan hal yang sangat nekat sampai bunuh diri pun. Kayak gitu. Kemudian dampak sosial lah. Dampak sosial ini yang sangat berpengaruh pada kepribadian kita. Pada dasarnya kita kan manusia, makhluk yang sosial, membutuhkan orang lain kayak gitu. Ketika kita sudah mengkonsumsi seperti ini, kita malah akan jauh dari yang namanya masyarakat. Kita akan merasa bahwasanya kita tuh gak perlu masyarakat, hidup kita diri sendiri lah. Nih contohnya, suka menyendiri. Suka menyendiri itu patut diwaspadai, orang-orang yang suka menyendiri. Kemudian memicu gangguan jiwa, karena sudah jauh dari masyarakat, jarang berinteraksi dengan masyarakat. Pasti mereka banyak tekanan dan banyak pikiran, sehingga dia merasa bahwasanya beban yang mereka pikul dalam kehidupannya itu sangat berat, seperti itu. Kemudian menjadi beban orang tua. Karena kita yang seperti ini aja sudah menjadi beban, apalagi ketika kita mengkonsumsi seperti itu, kita juga pasti akan menjadi beban yang sangat berat. Kenapa bisa berat? Karena orang tua pasti akan mencari cara dalam membimbingnya dan pasti akan berusaha keras agar anaknya tidak ikut dalam dunia seperti itu. Kemudian memicu tindak perampokan, contoh yang tadi adegan nekat. Kemudian masa depan suram. Kenapa bisa dikatakan masa depan suram? Jika kita mengkonsumsi zat psikotropika, zat narkotika dalam jangka waktu yang lama dan kita berkonsumsi, lah itu kita tidak akan memiliki masa depan yang baik. Tidak bisa menata dan memanage masa depan dengan baik. Karena pikiran dan tekanannya pun sudah berbeda. Mereka membutuhkan sesuatu zat yang dilarang demi kebahagiaannya dia, dan jika tidak ada zat tersebut, mereka merasa dunia mereka suram seperti itu. Oke, ini contohnya. Ada nikotin, formalin, geranol, toluen, hidrasin, karbon monoksida, metanol urea, jadium aseton, hidrogen sianida, naptalin, asam asetat, dan tar. Ini semua terkandung dalam satu rokok. Kebayangkan kalau misalkan satu rokok yang kalian hisap mengandung semua zat ini, senyawa kimianya, yang berpotensi merusak tubuh kita. Di mana tar? Berasal dari pengolahan minyak bumi. Nikotin ini yang membuat kita ketergantungan dalam mengkonsumsi rokok. Nah, gimana sih Bu upaya menghindari nabza? Apa sih Bu nabza? Nabza adalah narkotika, psikotropika, zat psiko lainnya, seperti itu. Pertama itu kita peran diri sendiri, yaitu kita mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik di situ kalau yang non-muslim bisa ke gereja, bisa ke pura, bisa ke kelenteng. Di situ kayak kita berdoa, kita memohon agar kehidupan kita layak, lebih baik seperti itu. Lah kemudian berhubungan baik dan keluarga. Berhubungan baik dan keluarga ini kita saling terbuka lah dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Misal kita terbuka dengan kehidupan kita di sekolah. Jadi kita cerita teman kita tuh di sekolah kayak gini Bu, gitu. Terus udah gitu kita juga sering cerita apapun yang kalian masalahkan, kalian bisa cerita ke orang tua. Di situ pasti akan diberi solusi dan orang tua merasa akan lebih dekat dengan anak dan mengetahui sifat anak dari situ. Kemudian memiliki cita-cita tinggi. Ketika kita memiliki cita-cita tinggi, pasti kita akan berusaha payah untuk menggapainya. Di situ kita kan sudah berkomitmen. Jadi kita untuk mengarah ke jalan yang negatif, pasti kita akan
berpikir kembali, cita-citaku nanti nggak bakal tercapai seperti itu. Kemudian ada peran anggota keluarga. Peran anggota keluarga ini yang sangat berat adalah orang tua. Karena orang tua yang membimbing kita dari kecil sampai besar. Nah, ketika kita sudah ke arah yang negatif, di sana orang tua tuh sudah mulai mikir, bagaimana saya mengambil anak saya kembali, kayak gitu. Jadi, mesti orang tua akan mencari upaya untuk pembimbingan ekstra. Kemudian peran masyarakat. Nah, ketika kita bermasyarakat dengan orang baik, pasti kita akan mendapat ilmu yang lebih baik. Ketika kita bermasyarakat dengan orang yang buruk, maka apa yang kita dapat pasti juga buruk, seperti itu. Berinteraksi, bersosial, dan saling belajar dengan masyarakat, pasti kita akan terarah dan lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian peran sekolah. Lah, peran sekolah di sini tidak hanya mendidik dan memberi materi dan membimbing. Nah, tapi sekolah merupakan tempat kedua kalian dalam belajar kehidupan. Di sana ada orang tua kedua kalian yang sangat sayang sama kalian, sehingga mereka bersosialisasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, seperti itu. Sehingga kalian tidak akan mengarah ke jalan yang tidak benar. Kemudian peran pemerintah. Peran pemerintah di sini apa, Bu? Contohnya yaitu sosialisasi di sekolah-sekolah. Sosialisasi di acara-acara kelurahan, desa, RT, RW, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah rehabilitasi. Pemerintah di sini memberikan fasilitas rehabilitasi kepada para pengguna narkoba dan psikotropika yang sudah lama dan bahkan sampai overdosis pun juga pernah. Di sini rehabilitasi berfungsi agar mereka menjauhi hal-hal negatif yang telah pernah dikonsumsi. Sedikit cerita juga. Jadi saya punya teman, Bu Winda punya teman, dan teman Bu Winda tuh pernah direhabilitasi narkoba. Nah, di situ peran pemerintah tuh sangat baik dan sangat berguna karena di setiap kegiatannya tuh kita kayak ada pelatihan kerja. Jadi entah kerajinan, entah masak gitu. Sehingga diharapkan para yang direhabilitasi itu saat keluar dari tempat rehabilitasi, mereka bisa terjun ke dunia kerja yang pernah dipelajari di tempat rehabilitasi. Seperti itu. Itu peran pemerintah yang sangat bagus menurut Bu Winda. Dan sekian dari Bu Winda. Jika ada yang mau ditanyakan bisa komentar, bisa melalui WhatsApp. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.